Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di luar kota leluhur Beizu, Tan Yun yang mengamati formasi besar melindungi kota, menemukan cara membuka formasi besar melindungi kota. Tepat ketika Tan Yun hendak menghancurkan formasi pertahanan, tubuh avatar Kaisar Agung Beizu terbang ke langit dan mendarat di menara. Segera, Tan Chuande mendarat di samping avatar Kaisar Agung Beizu. Temui Kaisar Agung, di menara kota, penjaga alam leluhur Dao ke-9, dengan puluhan ribu tentara ilahi, berlutut dengan satu lutut menuju avatar Kaisar. Bangun, setelah avatar Kaisar berkata dengan ringan, semuanya bangun. Pada saat ini, ada ratusan juta pasukan elit di kota leluhur Beizu, berdiri di udara, berdiri dalam barisan. Kaisar, bunuh mereka. Kaisar, bunuh sisa-sisa Protoss kuno abadi, bunuh Fang Zixi. Kaisar itu perkasa. Tentara elit dan penduduk kota berteriak, seperti memiliki dukungan besar. Diam, di menara kota, avatar Kaisar perlahan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan segera, tentara elit dan warga kota di kekosongan di belakangnya menjadi sunyi. Avatar Kaisar menatap Tan Yun dan Fang Zixi di luar gerbang kota, dengan penampilan tanpa rasa takut, kamu benar-benar mengejutkan Kaisar ini, dan kamu telah memerintah Shizu dan Nanzu dalam waktu singkat hanya dengan kekuatan kalian berdua. Tapi, avatar Kaisar berhenti dan berkata dengan tegas, tapi, jika Anda berpikir bahwa Beizu mudah diganggu, maka Anda salah, sangat salah, ucap avatar Kaisar. Melihat musuh yang membunuh ayahnya, Fang Zixi gemetar karena marah. Kaisar Beizu, aku harus membunuhmu hari ini, ucap Fang Zixi. Hehe, hanya kamu. Sebelum avatar Kaisar selesai berbicara, suara terdengar di benaknya, itu suara tidak senang Kaisar Agung Beizu, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan mereka, segera perintahkan untuk membuka gerbang kota, dan kemudian, kamu datang untuk berurusan dengan Tan Yun yang berada di tingkat kelima dari alam Dao Suci, dan Kaisar ini akan membunuh Fang Zixi, ucap Kaisar Agung Beizu. Baik Tuan, ucap avatar Kaisar, setelah transmisi suara, dia berkata kepada pembela kota, buka gerbang kota, Kaisar ini akan keluar kota untuk membunuh musuh, ucap avatar Kaisar. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya back kota yang tercengang, tetapi bahkan Tan Yun dan Fang Zixi di luar kota pun tercengang. Namun, Tan Yun dan Fang Zixi dapat melihat bahwa Kaisar Agung Beizu hanyalah kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Tan Yun, mungkinkah Kaisar Agung Beizu telah menyembunyikan wilayahnya, dan dia bukan kesempurnaan agung dari alam leluhur Dao, ucap Fang Zixi berkata dengan cemberut. Mata ilahi Hong Mengku tidak mungkin salah, transmisi suara Tan Yun, nadanya menegaskan, aku berani menyimpulkan bahwa Kaisar Agung Beizu adalah kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Hanya saja aku tidak tahu siapa yang memberi dia berani pergi ke luar kota untuk berurusan dengan kita, ucap Tan Yun. Fang Zixi berkata melalui transmisi suara. Hanya ada dua kemungkinan, Kaisar Agung Beizu sangat kuat dan tidak menganggap Anda dan saya serius, atau dia membawa senjata ajaib ruang waktu, dan ada orang kuat di senjata ajaib itu. Tapi Tan Yun, sejak Istana Ilahi Beizu dihancurkan, aku telah mengatur mataku untuk mengawasi Beizu. Aku benar-benar tidak tahu, selain Kaisar Agung Beizu, kekuatan macam apa yang ada di wilayah Dewa Beizu, ucap Fang Zuki. Tan Yun dan Fang Zixi penuh keraguan. Zixi, kemudian jika Kaisar Agung Beizu benar-benar meninggalkan kota, saya akan menanganinya dan menyerahkannya kepada Anda setelah dia terluka parah, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, Anda tidak boleh mendekatinya secara impulsif, mengerti, ucap Tan Yun. Fang Zixi berkata melalui transmisi suara, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, aku selalu sedikit gelisah dan merasa tertipu, apakah dia meledak atau tidak, karena dia ada di sini, tidak ada alasan bagi kita untuk mundur tanpa perlawanan. Bagaimanapun, kita harus membunuh Kaisar Agung Beizu, untuk kakekku, klanku, untuk keluargaku dan keluargamu kuil Beizu yang mati sia-sia, itu semuanya, kita harus membalas dendam, ucap Fang Zixi. Saat Tan Yun dan Fang Zixi mentransmisikan suara mereka, penjaga kota di menara kota tiba-tiba berlutut di depan avatar Kaisar Agung Beizu dengan satu lutut, dan berteriak, Kaisar Agung tidak dapat membuka gerbang kota.
Sisa-sisa klan dewa kuno abadi itu, meskipun itu adalah tingkat kelima dari alam suci Dao, tetapi kekuatan lompatan tidak terduga, dan bahwa Fang Zixi adalah kultivator alam legendaris tingkat pertama, ucap penjaga itu. Pada saat ini, Tan Chuande juga berlutut dengan marah, Kaisar Agung, tolong pikirkan lagi, ucap Tan Chuande. Di hadapan penolakan keduanya, avatar Kaisar tidak diragukan lagi berkata, Kaisar ini telah mengambil keputusan, jadi bagaimana jika Fang Zixi adalah alam leluhur Dao tertinggi tingkat pertama, pada akhirnya, Tan Yun hanya berada di tingkat kelima alam Dao suci, dan Kaisar ini tidak mempercayainya, dia sangat kuat sehingga aku bisa mundur tanpa perlawanan. Sekarang musuh telah mencapai pintu rumah, jika Kaisar ini tidak melawan, aku tidak akan ditertawakan dan ayo buka gerbang kota untuk Kaisar ini, ucap avatar Kaisar. Setelah mendengarkan ini, ketika pembela kota ingin mencoba yang terbaik untuk membujuknya, avatar Kaisar berkata dengan dingin, mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun, dan gerbang kota akan dibuka untuk Kaisar ini, ucap avatar Kaisar. Bawahan patuh, setelah menerima perintah penguasa kota, dia berdiri dan menawarkan token. Segera, seberkas cahaya meletus dari token dan menembus ke gerbang kota. Boom! Segera, gerbang kota dengan ketinggian 1 juta kaki terbuka. Kaisar Agung, bawahan ini bersedia mengikuti Anda untuk membunuh musuh, ucap Tan Chuande. Setelah pepatah lama, dia dan avatar Kaisar melompat dari menara kota dan berjalan keluar dari gerbang kota selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, dia melangkah keluar dari gerbang kota dan berkata dengan tajam, tutup gerbang kota, ucap avatar Kaisar. Bawahan patuh, setelah membela komandan penguasa kota, dia segera menutup gerbang kota. Apakah kalian tidak ingin membunuh Kaisar ini? Nada tubuh asli kedua sangat arogan. Kaisar ini keluar, jadi apa yang masih kamu lakukan? Ucap avatar Kaisar. Zixi, kamu mundur, aku akan datang, ucap Tan Yun. Fang Zixi sedikit mengangguk, naik ke udara, dan terbang menuju kekosongan di belakang. Ketika Tan Yun memikirkannya, pedang ilahi Hongmeng keluar dari alisnya. Langkah ilahi Hongmeng. Sosok Tan Yun melintas, memegang pedang di tangan kanannya, dan kekuatan besar Hongmeng meledak dari tubuhnya, membunuh tubuh asli kedua dengan kecepatan tinggi. Kaisar Agung, turun dan aku akan menangani dia, ucap Tan Chuande. Ketika Tan Chuande hendak memulai, avatar Kaisar berkata tanpa ragu, kamu mundur. Si brengsek Tan Yun ini ada di sini untuk membunuhku, ucap avatar kedua. Avatar kedua mencurahkan leluhur kuno, segera, satu set baju besi perak pertahanan dari leluhur Tao kualitas tertinggi muncul di tubuh, naik ke langit, dan menghantam Tan Yun. Di mata Tan Yun, kecepatan avatar Kaigar benar-benar terlalu lambat, tapi Tan Yun masih tidak berani gegabah. Namun, Tan Yun tidak takut, menurutnya, bahkan jika kultivator tingkat kedua dari alam leluhur Dao tertinggi tiba-tiba muncul, dia dapat mundur sepenuhnya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat Tan Yun merasa sangat ketakutan. Tepat ketika Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng, dan dia masih 10.000 kaki jauhnya dari inkarnasi kedua, aura menakutkan tiba-tiba meledak dari avatar Kaisar. Nafas ini saja membuat kekosongan penuh celah ruang seperti langit. Tidak bagus, ucap Tan Yun ngeri, dan buru-buru memadatkan baju besi Tao Hongmeng. Tan Yun samar-samar melihat sesosok muncul dari udara tipis di depan avatar Kaisar Agung Beizu, dan datang ke arahnya dengan kekuatan Tao kuno leluhur. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindar sama sekali. Boom! Aku bertarung denganmu, ucap Tan Yun mengaum panjang, menusuk sosok yang berkedip itu dengan pedang di tangan kanannya. Terserah kamu, apa yang kamu gunakan untuk melawan Kaisar ini? Ketika suara ketidakpedulian berdering, Kaisar Agung Beizu yang berada di alam leluhur Dao tertinggi tingkat ketiga dengan mudah menghindari pedang yang menusuk dengan memutar ke samping. Hampir pada saat yang sama, Kaisar Agung Beizu membalik telapak tangan kanannya dan menepuk ke arah dada Tan Yun dengan kekuatan dahsyat menghancurkan dunia. Aung! Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan melemparkan tinju kirinya dengan seluruh kekuatannya. Bang! Pada saat telapak tangan dan tinju bertabrakan, massa badai energi meledak seperti nebula, dan kekuatan bergulir yang mengerikan membentang ke segala arah, menyebabkan kekosongan runtuh satu demi satu. Fang Zixi yang berada jauh dari gerbang kota, mendengar auman dan suara keras Tan Yun barusan,
dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat sakit hatinya yang luar biasa. Ah! Tapi Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan terbang keluar dari lubang besar di ruang gelap, tinju kirinya dan bahkan seluruh lengan kirinya pecah, terkoyak. Tan Yun, Fang Zixi menjerit seperti seekor kako yang menangis darah, dan dia terbang ke arah Tan Yun seperti orang gila. Puff, Tan Yun memuntahkan seteguk darah, berdiri dengan genting, dan berteriak, "Zixi, jangan datang ke sini, ada orang kuat di sini," ucap Tan Yun. Melihat Fang Zixi masih terbang ke arahnya, Tan Yun berteriak dengan cemas, "Fang Zixi, apakah kamu tuli? Sudah kubilang jangan datang ke sini," ucap Tan Yun. Untuk pertama kalinya, Tan Yun berteriak pada Fang Zixi. Air mata menetes setelah Fang Zixi dimarahi. Dia tidak menyalahkan Tan Yun karena meneriaki dirinya sendiri, tapi dia takut. Dia takut kehilangan Tan Yun. Hahaha, itu menyentuh, itu benar-benar menyentuh. Pada saat ini, suara mengejek terdengar, dan Tan Yun memalingkan muka, tetapi ketika dia melihat kekosongan yang berangsur-angsur pulih, seorang lelaki tua berambut putih muncul. Yang mengejutkan Tan Yun dan Fang Zixi adalah bahwa meskipun lelaki tua itu tidak mengenakan jubah naga, tetapi jubah hijau, aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Tingkat ketiga dari alam leluhur Dao tertinggi, Tan Yun, dia adalah alam leluhur tingkat ketiga dari Dao tertinggi, ucap Xuan Yuanrou, pengingat ketakutan Xuan Yuanrou terdengar di benak Tan Yun. Ekspresi Tan Yun sangat serius, dan tanpa pengingat Xuan Yuanrou, dia juga melihat ranah lelaki tua berambut putih itu. Pada saat ini, apakah itu penjaga di menara kota, atau wali peziarah tua di luar gerbang kota, serta Tan Yun dan Fang Zixi, ada badai di hati mereka. Karena mereka menemukan bahwa lelaki tua berjubah hijau itu tampak persis sama dengan Kaisar Agung Beizu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa lelaki tua berjubah hijau itu berada di tingkat ketiga dari alam leluhur Dao tertinggi, sedangkan Kaisar Benua Utara Agung hanya berada di kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Tepat ketika semua orang terkejut dan bingung, Fang Zixi tiba-tiba memikirkan sesuatu, tubuhnya gemetar karena marah, air mata menetes, dia memandang Tan Yun dan berkata, "Tan Yun, ini adalah Kaisar Agung Beizu yang sebenarnya, dan Kaisar Agung Beizu yang berada di kesempurnaan alam leluhur Dao, hanyalah avatar keduanya," ucap Fang Zixi. "Avatar kedua," ucap Tan Yun terkejut dan bingung. Tan Yun tahu avatar kedua, dan bahkan lebih banyak lagi avatar, tapi ini pertama kalinya dia mendengar seseorang dapat memiliki inkarnasi kedua. Tepat ketika semua orang bingung, ketika Kaisar yang selalu mereka pikirkan adalah avatar Kaisar, langkah selanjutnya dari avatar Kaisar membuat wali peziarah, penguasa kota, dan bahkan semua dewa yang menyaksikan pertempuran menjadi bersemangat. Wosh! Avatar Kaisar naik ke udara. Dia bangkit, memandang para dewa di menara kota dan langit di atas kota, dan berkata, "Fang Zixi benar, saya bukan Kaisar Agung Beizu yang sebenarnya, saya hanyalah inkarnasi kedua dari Kaisar Agung Beizu. Dan tuanku adalah Kaisar Agung Beizu. Sekarang tuanku berada di tingkat ketiga dari alam leluhur Dao tertinggi, dan tuan memiliki dua alasan untuk tidak muncul. Pertama, dia khawatir bahwa setelah kemunculannya, sisa-sisa dewa kuno abadi akan takut dan bersembunyi. Kedua, di mata tuan, apakah itu Tan Yun atau Fang Zixi, mereka semua adalah badut yang melompat di atas balok. Dengan cara ini, seluruh wilayah manusia dari alam leluhur tinggi akan menjadi dunia tuanku, ucap avatar Kaisar." Mendengar ini, para dewa sangat bersemangat. Mereka semua berlutut dan menyembah Kaisar Agung Beizu. "Semua bangun," ucap Kaisar Agung Beizu melangkah ke udara, dan setelah membiarkan para dewa berdiri, dia memandang Fang Zixi di kejauhan, dan alisnya berkedut. Hanya ada satu jenis latihan di dunia yang dapat menumbuhkan kebenaran kedua, tapi tidak ada seorang pun di dunia yang tahu tentang ini untuk waktu yang lama. Kaisar ini sangat penasaran, "Bagaimana kamu tahu?" ucap Kaisar Agung Beizu. "Jika kamu bajingan ingin tahu, kenapa aku tahu, maka aku akan memberitahumu. Karena aku putri Xiao En," ucap Fang Zixi. Xiao En, di luar Tan Yun, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Karena Xiao En adalah mantan kepala istana dari Istana Ilahi Beizu, dan dia juga diakui sebagai kultivator nomor 1 di wilayah Ilahi Beizu. "Kamu sebenarnya adalah putri Xiao En,"
kamu tidak mati, ucap Kaisar Agung Beizu tampak luar biasa. Kematian, jika aku tidak mengekspos wajah jelekmu, dan aku tidak membunuhmu, binatang yang tidak tahu berterima kasih, bagaimana mungkin aku, Xiao Zixi mati, ucap Fang Zixi. Kata-kata Fang Zixi mengejutkan semua orang yang hadir, hasil dari kuil Beizu apa rahasia di balik kehancurannya. Tepat ketika para dewa bingung, Fang Zixi berkata sambil menangis, dulu, lama sekali, sebelum saya lahir, ayah saya mengambil seekor anjing yang sekarat. Di bawah perawatan ayah saya, anjing itu hidup kembali, dan akhirnya, di bawah kultivasi ayahku, anjing itu akhirnya menjadi penguasa dinasti leluhur Beizu. Suatu hari, anjing itu mendengar percakapan antara ayahku dan ibuku, dan mengetahui apakah kuil Beizouku ada atau tidak kultivasi seni tubuh asli kuil. Jadi anjing itu mulai sengaja ingin mendapatkan tubuh asli kuil, sampai suatu hari, anjing itu akhirnya punya kesempatan. Saya masih muda waktu itu, kemudian suatu hari saya ingat dengan sangat jelas, ayah saya memberitahu saya bahwa dia menyentuh penghalang alam leluhur Dao, dan begitu dia berhasil melintasi bencana, dia akan menjadi orang pertama di alam leluhur tertinggi, bahkan jika Kaisar Dao abadi jauh dari lawan ayahku. Tepat ketika ayahku berhasil selamat dari bencana dan terluka parah dan paling lemah, anjing itu bersatu dengan rasa hormat dari kekuatan lain dan mengatakan bahwa ayahku berbudi luhur dan benar di wajah, tetapi dia adalah seorang munafik secara pribadi. Anjing itu mengatakan bahwa ayahku telah jatuh ke jalan iblis, memakan daging manusia, meminum darah manusia, dan menyempurnakan alkimia dengan organ dalam manusia adalah kematian yang paling layak, dan keji. Jadi anjing itu dan banyak orang kuat bergabung untuk membunuh ayahku yang lemah setelah bencana yang sukses. Kuil Beizu saya difitnah telah melakukan kejahatan sekte iblis dan mencuci kuil Beizu saya dengan darah. Tanpa menunggu kata-kata Xiao Zixi, Kaisar Agung Beizu gemetar, menjulurkan jari kurus dan menunjuk dengan marah ke Fang Zixi, Xiao Zixi, tutup mulut untuk Kaisar ini, ucap Kaisar Agung Beizu. Diam, mengapa saya harus tutup mulut? Xiao Zixi menangis dan berkata dengan keras, dan benar dan salah yang tidak tahu berterima kasih, membingungkan, benar dan salah, untuk mendapatkan tubuh asli kuilku anjing seni adalah kamu, Kaisar Agung Beizu. Kamu adalah anjing yang tak tahu malu dan tercela. Kaisar Agung Beizu, kamu bisa katakan padaku Xiao Zixi dengan jelas, bahkan jika aku mati hari ini, biarkan dunia tahu seberapa besar bajingannya kamu, ucap Fang Zixi. Ini omong kosong, itu hanya omong kosong, ucap Kaisar Agung Beizu gemetar karena marah. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui apa yang telah Anda lakukan, Xiao Zixi mengutuk, jika Anda tidak berani mengakuinya, Anda bukan laki-laki, ucap Fang Zixi. Kaisar Beizu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dia tersenyum, mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Oke, Kaisar Agung mengakui bahwa apa yang Anda katakan adalah benar. Sayalah yang ingin mendapatkan seni tubuh asli dari kuil Beizu Anda, saya dan dengan kekuatan lain bersatu untuk membunuhnya, ucap Kaisar Agung Beizu. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah, wali peziarah tua, pembela kota, dan semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Dalam hati mereka, orang yang paling mereka kagumi dan hormati di masa lalu adalah Xiao En. Mereka mengira Xiao En munafik, tapi mereka tidak menyangka Kaisar Agung Beizu begitu kejam. Tepat ketika semua orang memikirkannya, kata-kata Kaisar Agung Beizu berikutnya membuat mereka gemetar ketakutan. Kaisar Agung Beizu berteriak, Xiao Zixi, Kaisar ini mengakui bahwa aku tidak tahu berterima kasih, tapi jadi apa, saya katakan, kematian ayahmu telah menjadi sejarah. Benar dan salah sejarah, benar dan salah semuanya ditulis ulang oleh yang kuat, dan diputuskan oleh yang kuat. Dan aku, Kaisar Agung Beizu adalah kultivator tertinggi yang menulis ulang sejarah. Percaya atau tidak, kata-kata Kaisar ini adalah sejarah, ucap Kaisar Agung Beizu. Setelah waktu ini, Kaisar Agung Beizu tiba-tiba melihat ke belakang, menatap para dewa, dia berkata dengan tajam, sekarang Kaisar ini memberitahu Anda bahwa Kaisar ini tidak membunuh Xiao En. Apakah Anda percaya, jika Anda berani mengatakan tidak, Kaisar ini akan menghukum 9 klan Anda, ucap Kaisar Agung Beizu. Lapor kepada Kaisar, bawahan percaya. Kalau begitu Kaisar akan memberitahumu lagi, Xiao En adalah iblis, dia harus dikutuk,
apakah kamu setuju? Ucap Kaisar Beizu berkata lagi. Bawahan setuju, teriak para dewa. Setelah Tan Yun dan Xiao Zixi dihancurkan, dan Kaisar ini telah menyatukan ke dalam alam leluhur tinggi, saya ingin memberitahu generasi mendatang bahwa Kaisar ini adalah pangeran yang baik hati, akankah keturunan Anda mempercayainya? Ucap Kaisar Agung Beizu lagi. Melapor kepada Kaisar Agung, generasi mendatang pasti akan mempercayainya, ucap para dewa bergema. Kaisar Agung Beizu berbalik dengan sangat arogan, memandang Xiao Zixi yang marah karena marah, dan berkata, apakah Anda melihat, Kaisar ini baru saja memverifikasi dengan Anda, Kaisar ini dapat menulis ulang sejarah. Xiao Zixi, apakah Anda yakin? Ucap Kaisar Agung Beizu. Xiao Zixi memikirkan ayahnya yang meninggal secara tragis, kerabat, dan sesama murid kuil Beizu, air matanya menetes. Aku, Xiao Zixi menolak, keadilan selalu keadilan, dan kejahatan selalu jahat, ucap Fang Zixi. Itu tidak penting, yang penting adalah bahwa hari ini Anda dan sisa-sisa protos kuno abadi semuanya akan mati, ucap Kaisar Agung Beizu, tiba-tiba berubah menjadi mengerikan, menghadap avatar kedua, wali peziarah, dan berkata dengan senyum buas, Tan Yun telah terluka, kalian berdua pergi dan bunuh dia duluan. Kaisar ini akan menangani Xiao Zixi secara perlahan, ucap Kaisar Agung Beizu. Setelah mengatakan itu, Kaisar Agung Beizu memandang Xiao Zixi yang cantik dan anggun, dan tenggorokannya sedikit kering. Xiao Zixi adalah kecantikan terkenal di alam leluhur tinggi. Kaisar Agung Beizu telah lama mendambakannya, dan sekarang dia berpikir bahwa dia adalah putri Xiao En. Dalam hal ini, baginya, menaklukkan sudah cukup. Xiao Zixi melihat keinginan di mata Kaisar Agung Beizu, dan ketika dia sangat marah sehingga dia hampir kehilangan akal, Tan Yun berkata melalui transmisi suara. Zixi, biarkan bajingan tua ini bangga untuk sementara waktu, dan ketika aku menghancurkan dia, kamu akan membawanya pergi dengan ribuan luka, ucap Tan Yun. Tan Yun, aku tidak ingin kau mengambil risiko, ayo kabur dulu, ucap Xiao Zixi sambil menatap Tan Yun yang kehilangan lengan kirinya. Binatang buas ini bukan hanya pembunuh kakekku, tapi juga memperlakukan ayahmu seperti ini, memperlakukanmu, kecuali aku mati hari ini, saya tidak akan pernah melarikan diri. Selain itu, saya bukan tanpa kekuatan untuk melawan dia. Pikirkan tentang hal itu, saya tidak menggunakan semua cara, dan saya membunuh Fuchashu yang berada di tingkat kedua dari alam leluhur, dan dia hanya tingkat ketiga dari alam leluhur Dao tertinggi, saya tidak percaya bahwa dia tidak dapat dibunuh, ucap Tan Yun. Transmisi Tan Yun baru saja jatuh, avatar kedua, dan peziarah yang sudah dipersenjatai dengan pedang ilahi, melakukan tembakan untuk membunuh. Sisa-sisa yang terkutuk, hari ini orang suci akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan klanmu, ucap wali peziarah tersenyum jahat, dan melepaskan sinar pedang yang panjangnya lebih dari 1 juta kaki, dan menebas ke arah Tan Yun. Satukan kembali leluhurmu, persetan, matilah, ucap Tan Yun yang kehilangan lengan kirinya, tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah aneh di matanya yang haus darah. Dialah yang melemparkan mata ilahi Hongmeng. Tiba-tiba, avatar Kaisar Agung Beizu, yang menyerang Tan Yun, peziarah tua wali tampak lamban dan berhenti di kehampaan. Aku tidak takut pada bajingan tua itu, adapun apa kalian berdua, kamu berani menjadi liar di depanku, persetan, ucap Tan Yun. Tan Yun yang kehilangan lengan kirinya, memiliki fitur wajah yang berubah, memegang pedang pembunuh Hongmeng, dan bergegas ke arah mereka berdua dengan kecepatan tinggi. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Kaisar Agung Beizu di kejauhan tidak dapat menyelamatkannya, jadi dia harus mengancam, kamu berani, ucap Kaisar Agung Beizu. Tan Yun menutup telinga, dan muncul di atas kepala penjaga peziarah tua itu. Kaki kanannya menghancurkan kekosongan dan menginjak kepalanya. Bang! Dengan keras, peziarah wali peziarah leluhur Beizu yang bermartabat pertama-tama dipatahkan tengkoraknya, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi awan darah, tanpa meninggalkan tulang. Setelah dengan mudah membunuh wali peziarah, Tan Yun muncul di depan dari avatar Kaisar Agung Zhou, pedang di tangan kanannya menusuk dada avatar kedua, Tan Yun dengan sengaja melepaskan mata Hongmeng. Tuan selamatkan aku, ucap avatar Kaisar menjerit, dan Tan Yun memegang pedang seperti kilat, dan terus menusuk dadanya, darah menyembur keluar. Tan Yun, Kaisar ini tidak boleh membiarkanmu mati, ucap Kaisar Agung Beizu meraung dengan marah,
kekuatan leluhur kuno, seperti naga raksasa, menembus kehampaan dan bergegas menuju Tan Yun. Tan Yun membalik di udara dan muncul di atas avatar kedua Kaisar Agun Febeizu, memegang pedang dengan darah berceceran, menusuk dari atas avatar kedua Kaisar Agun Febeizu, langsung ke perut. Avatar berdarah dari 7 lubang, dan janin jiwa dihancurkan. Puff! Ketika tubuh asli kedua benar-benar mati, Kaisar Agung Beizu yang menyerang Tan Yun, tubuh tua itu bergetar hebat, darah menyembur dari mulutnya, dan wajahnya sedikit memucat. Namun, benua utara besar baik-baik saja. Lain-lain, Kaisar ini ingin kamu mati, ucap Kaisar Agun Febeizu meraung, dan pedang dewa leluhur tingkat tinggi tipe kuno terbang keluar dari mulutnya. Tan Yun, hati-hati, mata Xiao Zixi kabur karena air mata. Zixi, dengarkan kata-kataku, bawa Su Bing dan yang lainnya untuk melarikan diri dulu, semakin jauh kamu melarikan diri, semakin baik, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun menunjukkan pandangan tegas, dan dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, berharap menara itu akan berubah menjadi seberkas cahaya, itu menembak Xiao Zixi dengan kecepatan ekstrim. Tak satu pun dari kalian berdua yang bisa melarikan diri hari ini, ucap Kaisar Agun Febeizu meraung marah, tetapi dia menyerang Tan Yun, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menuju Xiao Zixi. Formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun. Pada saat kritis, Tan Yun melemparkan formasi pedang, Jinni, Muxin, Qinying dan 11 pedang ilahi Hongmeng lainnya terbang keluar dari alis Tan Yun, dengan cepat menyebar ke dalam kehampaan, dan diatur ke dalam Hongmeng Slattering Divine Sword Array. Ketika Kaisar Agun Febeizu hendak mengejar Xiao Zixi, dia mendapati dirinya tiba-tiba muncul di kehampaan primordial yang tak ada habisnya. Kaisar Agung Beizu berbalik di udara dan memandang Tan Yun di langit Hongmeng dengan jijik, apakah Anda pikir menyiapkan formasi pemecah pedang adalah lawan Kaisar ini? Apakah Anda pikir Anda dapat memberi waktu pada Xiao Zixi untuk melarikan diri? Tan Yun, Kaisar ini memberitahumu, kamu salah, Kaisar ini membunuhmu, semudah meremas semut. Tanpa menunggu Kaisar Agung Beizu, Tan Yun yang kehilangan lengan kirinya, dan masih penuh semangat juang berkata, jika kamu ingin bertarung, kamu bisa bertarung, kamu bajingan tua, dari mana kamu datang dari begitu banyak omong kosong, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.